haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Masih surat Fussilat masih menjelaskan tentang yaitu idfa billati hiya ahsan. Jadi diantaranya kita punya ilmu ini agar punya akhlak yang baik. Ya, punya ilmu itu agar supaya apa? Punya akhlak yang baik. Ya. Bagaimana caranya supaya kita punya akhlak yang baik? Ada caranya. Dan kita wajib berusaha. Wajib berusaha agar bisa mendapatkan akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang apa akhlak itu? Kelakuan hati, sikap hati yang baik. Hati kita agar menjadi hati yang, kalau hatinya baik, otomatis seluruh anggota badannya menjadi baik. Tutur katanya baik, yang dilihat yang baik, yang didengarkan yang baik, segala-galanya menjadi baik. Kenapa? Karena hatinya baik. Ini penting ya. Karena tidak akan mungkin seseorang diangkat menjadi kekasih Allah sedangkan hatinya tidak baik. Kalau hatinya nggak baik, tidak mungkin. Sulit untuk menjadi kekasih Allah. Modalnya menjadi kekasih Allah itu kebersihan hati, baiknya hati. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam kitab, dijelaskan dalam kitab Ihya, ya, dalam kitab Ihya juz 3 halaman 50. Ibu-ibu jempling untuk ngobrol. Dalam kitab Ihya juz 3 halaman 50. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Tong nunutan keur ngaji ulah lebar. Ya, soca teh ieu teh aya hitunganana. Kicep urang teh aya hitungan ke di akhirat teh aya. Ditimbang teh sakicep kahadean urang leuwih loba. Ketika kita ditimbang amal baik kita dan buruk kita, lebih berat kebaikannya, beratnya itu satu kedip itu bisa selamat. Sakicep weh leuwih beratna teh lamun ditimbang teh sakicep. Itu bisa selamat nanti di akhirat. Kalau ketika beratnya amal ibadah kita, amal baik kita dengan amal buruk kita, bandingannya apa? Satu kedip. Lebihnya satu kedip. Maka jangan ngantuk lah ya. Kalau lagi ngaji usahakan jangan sayang ini. Mudah-mudahan kita nanti lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Amin. Dan bahayanya kalau lebih berat satu kedip aja keburukannya daripada kebaikannya. Kalau tidak mendapatkan ampunan Allah bisa mengakibatkan celaka kelak di akhirat. Sakicep aya timbangan anaknya di akhirat. Sigana sakumahnya sakicep timbangan anak. Allahu Akbar. Ya, maka anak-anak ya usahakan jangan ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Jangan merem kalau lagi ngaji ya. Bentakeun socana. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal baik kita kelak di akhirat. Itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum, sesungguhnya orang yang paling aku cintai ilayya dari kalian kepadaku, orang yang paling aku cintai
Kata siapa? Rasulullah. Ini kita harus berusaha agar kita dicintai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi mudah, tapi yang sulit kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita diakui oleh Rasulullah SAW itu lebih sulit daripada kita mengaku diri kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau orang membanggakan gurunya mudah, tapi yang sulit murid yang dibanggakan oleh gurunya. Kahartos, aku sararea ngaku guru teh ka buya sepuh guru urang. Kan urang kira urang kita di aku moal duka teuing. Nah, ini kita harus berusaha ya. Kalau membanggakan guru masing-masing bisa, tapi kita apakah kita ini dibanggakan oleh guru kita atau tidak? Hartos ada yang hartos. Kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah pasti kita nanti di akhirat diaku oleh Rasulullah bahwa kita umat Nabi? Belum tentu. Nah, ini ada orang-orang yang dia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui kecintaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabakum minni majlisan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat bersamaku kelak di akhirat. Masya Allah, hoyong jauh, hoyong caket ke di akhirat sareng Kanjeng Nabi. Hoyong caket, hoyong ngariung sareng saya di akhirat sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berusaha kita, ya. Berusaha agar kita nanti di akhirat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Itu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, orang yang paling dekat kelak di akhirat bersama Rasulullah SAW, orang yang paling baik akhlaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan akhlak kita semua menjadi akhlak yang baik, akhlak yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ditanya, ya, wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Ihya juz 3 halaman 48. Wa sa'ala, dan telah bertanya siapa rajulun, seorang laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udang atuh. Ini penyakit ya. Penyakit ngaji itu ngantuk. Nyaring. Kemudian an husnul khuluq, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai apa sih husnul khuluq itu, apa sih akhlak yang baik itu, seperti apa, buktinya apa. Fatala qaulahu ta'ala, maka membaca Rasulullah SAW akan firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Langsung dijawab oleh Rasul dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, khudh, ambillah oleh engkau, al-afwa, akan maaf, pilih ku anjeun ngahampura, cek Allah. Mun aya jelema goreng ka urang, hayang goreng deui, hayang ngahampura. Urang ngireun batur. Kalau ada orang zalim sama kita, inginnya kita memaafkan atau membalas? Sok RW jawab. RW 5, RW 4 jawab. Nah, kade nya eta lain akhlak anu sae.
Ketika ada orang zalim kepada kita, ibu-ibu, ketika kita dizalimi oleh istri, maafkan. Itu harusnya yang disabdakan oleh Rasulullah, yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, baik sengaja atau tidak sengaja, ada orang zalim kepada kita sengaja atau tidak sengaja, maafkan, beres. Itu yang dianjurkan oleh Allah, itu yang diajarkan oleh Allah, itu yang dididik oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin sukses, ikuti Rasulullah. Tanpa ikut Rasulullah tidak akan sukses seseorang kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Kalau kita ingin sukses, ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kardos itunya diajar. Khudhil afwa, ambillah oleh engkau al afwa, akan memaafkan, pilih maafkan sudah. Ya, wa'mur bil urfi, perintahkan oleh engkau akan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh gitu. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, bahwa akhlak yang baik. Nah, ini kita kontrol. Ngaji teh, masantren teh, ya santri, ngarah boga akhlak hade. Lain gagayaan masantren teh. Ngaji teh lain gagayaan, ngarah kagungan akhlak nusa. Saya urang teh usahakeun. Kita berusaha agar punya akhlak yang baik, ya. Akhlak yang kita ngaji tiap hari agar punya akhlak yang baik, ya. Karena akhlak ini sangat penting, ya, sangat penting. Huwa, bahwa itu akhlak yang baik, antasila man qata'aka. Yang pertama, tanda akhlak yang baik, tanda seseorang punya akhlak yang baik. Yang pertama, antasila, menyambungkan engkau man kepada orang, qata'aka, yang memutuskan silaturahmi kepada engkau. Mun urang boga dulur, boga baraya, boga tetangga, boga sobat, ya, terutama saudara. Kita punya saudara, dia memutuskan hubungan silaturahmi kepada kita, maka kita sambung mereka. Lain saruana, lain saru. Boga dulur taranganjang, nanaonan pekununganjang ka manehna, da manehna kita taranganjang lain kitu. Justru nu taranganjang ka urang, anjangan ku urang. Itu akhlak guru kita Buya radhiyallahu anhu seperti itu. Buya itu luar biasa. Ini saya melihat sendiri, bahkan saya dibawa oleh beliau. Saya tahu orang itu jarang ke Buya, jarang datang ke Buya, diundang jarang datang, tapi Buya datang kepada orang tersebut. Ini akhlak guru kita, dicontohkan, dipraktekkan oleh guru kita Buya radhiyallahu anhu. Seperti itu beliau akhlaknya, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada beliau. Orang itu mendolimi beliau, orang itu menyakiti beliau, orang itu mengganggu beliau, tapi tetap beliau menyambung silaturahim. Inilah akhlak yang baik. Lain sarwana kahartos bisi urang boga dulur megatkeun silaturahim ka urang, nya sok pangheulana datang kadinya anjangan dulur teh. Sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada itu akhlak baik, ya, kelakuan yang baik. Kelakuan itulah yang diajarkan oleh Allah, yang didirikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antasilaman qata'aka. Memang terasa berat. Haroream teu kira-kira ada ganja ka jelema anu tarangannya ka urang. Hoream teu palbe. Aduh, haroream. Di dirinya teh haroream teh ya. Ibadah mah rata-rata haroream. Justru iya nu urang kudu dilaksanakeun nya kitu. Hiji tah nyambungkeun silaturahim ka jelema nu naon? Mutuskeun silatur. Karena orang yang memutuskan silaturahim itu sangat berbahaya, ya. Sangat
Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka kita niatkan, kita ngaji nih niat silaturahim agar kita dapat pahala silatur. Apa keuntungan daripada silaturahim? Allah menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man sarrahu, ya, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih wa yuwassa'a lahu fi rizqih falyattaqillah wa yudfa'a anhu maitatus su falyattaqillah wal yasir rahimahu. Siapa orang yang ingin mendapatkan keberkahan umur, ingin mendapatkan kelancaran rizki, kemudahan rizki, keberkahan rizki, dan ingin dijauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah, apa kata Rasul? Falyattaqillah, maka hendaknya orang tersebut bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, wal yasir rahimahu, dan hendaknya dia menyambungkan tuh cenah silaturahim teh matak panjang umur, matak jembar rizki, mautna husnul. Hai urang geus hayang balik acan ke akhirat. Hartina sabalikna dah. Mafhum mukhalafah tina dauhan Rasulullah SAW, mafhum mukhalafah dari sabda Rasulullah SAW, orang yang memutuskan silaturahim bahayanya satu, akan pendek umurnya atau dicabut keberkahan umurnya. Bertambah umur tidak bertambah amal baiknya, bertambah umur tidak bertambah pahala. Nah ini bahaya daripada perbuatan memutuskan apa? Silaturahim. Dan hukumnya minal kabair, dosa besar. Memutuskan silaturahim ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Yang kedua, bahayanya kalau orang memutuskan silaturahim akan disulitkan urusan rizki teh sewe. Meureun kontrol ku maneh atuh. Kade bisi boga dulur diputuskan silaturahim ku urang. Jadi we seuseut rizki teh. Yang ketiga, yang paling berbahaya, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Mafhum mukhalafah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon rugina sih silaturahim. Ya, memang harus berjuang. Tanpa perjuangan sulit. Apalagi akhlak yang tuh. Aya jelema ngagogoreng urang pirang-urang hayangnya hareup. Minangkana ceuk nafsu. Cek saha ai nafsu mawat picilakaeun pisalamateun. Lamun urang ngaguwe kana nafsu rek cilaka. Lamun urang ngalawan nafsu selamat. Itu yang pertama. Antasila man qata'aka. Tanda orang yang punya akhlak yang baik adalah menyambungkan hubungan silatur kepada orang yang memutuskan silaturahim. Ai kitu menyambungkeun silaturahim kanu sok silaturahim eta babari atuh. Babari henteu. Aya jelema sok nganjang ka urang nganjang babari henteu. Babari. Aya mah jelema nu tara nganjang ka urang, si eta mah euy tara nganjang padahal ngaliwat mineng. Ngaliwat mineng di titah nyimpang ge mu. Tah kanu kitu kumaha tah urang hayang teu nafsu urang? Kudu merangan heula nafsu. Nah, itulah akhlak yang baik, ya. Orang yang akhlaknya baik di akhiratnya paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafah daripada sabda Rasulullah SAW, orang yang jelek akhlaknya, wah bahaya. Bahaya. Jauh nanti dengan Rasul. Na'udzubillah min. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Pokoknya mah iman nu teu akur jeung kahayang hungkul. Naon nu kadua? Apa yang kedua? Kamu memberi kepada orang yang pelit kepada kamu. Pan teu akur jeung kahayang. Aya jelema kopet ka urang. Kopet tara tutulung, tara barang bere. Ai urang kudu mere cik. Nafsu urang hayangeun atawa mung. Nah, itulah akhlak yang
Baik itu seperti itu melawan hawa. Jelma tara berek mereka urang boga dulur beunghar manehna. Beunghar. Datang urang ka manehna, datang kita kepada orang tersebut memohon bantuan pada hadiah mampu tapi papaehan aduh hampura rupa-rupa ya padahal meuli deui mobil imah ngabangun deui tapi ngomongna teu nuju teu gaduh. Hiji mangsa urang boga manehna teu boga datang ka urang cik nginjem duit rek mere moal. Rek mere moal. Eta kade eta ngaranna dendam nu kitu teh. Nu kitu lain akhlak hade, akhlak goreng patut. Ngeunah teu kitu, ceuk nafsu. Mere kan utara mere ngeunah teu ceuk nafsu. Teu ngeunah pait beuheur. Hasum deui. Tapi disitulah akhlak yang mulia. Disitulah akhlak yang lamun urang geus bisa mere ka jelema nu tara mere tah berarti boga akhlak nu mulia. Berat hungkul geuningan nya. Berat ceuk nafsu nya, berat ceuk nafsu. Sok kurang. Mun lebaran teh pangheulana nu dikirim rantang teh nu tara mere gitu. Ya. Aya mere kana sok mere mah budake bisaeun. Ya. Orang kita memberi kepada orang yang suka memberi kita itu mudah. Mujahadah nafsunanya mudah. Memerangi hawa nafsunya tapi ketika kita memberi kepada orang yang pelit sama kita itu memerangi nafsunya berat. Dan disitulah adanya akhlak yang baik. Kartas yang ketiga, wa ta'fu amman dhalamaka, dan memaafkan engkau kepada orang yang zalim kepada engkau. Aduh, iya mah. Tilu ieu lamun urang boga tilu ieu geus hebat. Geus boga karcis deukeut jeung Rasul ke di akhirat. Amin. Oh karcisna mahal geuningan deui. Mahal teu? Mahana teh teu akur jeung hawa nafsu. Suga teh deukeut jeung Rasul teh teu kudu barangan hawa nafsu, si hore kudu perang jeung nafsu. Teu akur jeung kahayang nafsu. Ya, 3 hal ini kita harus punya minimal ya karek tilu ya. Hiji ge can ting lulusing tuh. Mudah-mudahan ya Allah berikan kepada kita akhlak yang baik. Allah berikan kepada kita akhlak yang baik. Allah jadikan kita orang-orang yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik, akhlaknya baik, hati kita menjadi hati yang baik. Hati kita yang menjadi hati yang baik, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang bersih dari segala macam sifat-sifat yang keji, dan mudah-mudahan hati ini dipenuhi dengan sifat-sifat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah sekalian, insyaallah hari ini ngecor ya. Ada 24 tiang insyaallah. Bagi yang sehat, yang mampu, yang tidak ada kesibukan, dimohon bantuannya. Bagi yang mampu, sehat, nganggur, kongres di imah teh, mending eta ngakutan eta tah naon ngecor. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita kelak di akhirat, menjadi timbangan yang memberatkan kebaikan kita kelak di akhirat. Ya, nah, itu masa pasantren ya untuk pasantren teh tempat kernaon cenah, keur ibadah keur doraka. Ibadah mata lamun doraka di pasantren mah dobal dorakana teh dosana teh. Sabab tempatna keur tempat ibadah gitunya. Jadi kasadayana terutama anak-anak muda nih ya, anak-anak muda yang sehat, yang nganggur ya, tidak ada kegiatan, dimohon bantuan tenaganya untuk mengecor pada hari ini ya. Mudah-mudahan pembangunan yang sedang dibangun Pondok Pesantren Darus Pusat khususnya, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah berkahi, Allah maslahatkan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan sempurna zahir dan batin, hajat-hajat kita yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan rizki husnul khatimah. Rizki husnul khatimah. Rizki husnul khatimah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri ummil Qur'an. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana min rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla ima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tati Manun waghfir istur anta akraman satar waghfir istur anta akraman satar wa salatullah itaghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi hilin nasi shifa lil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar wa ala sahbil masabihil ghurar ya Allah manfaatkan ilmu kami berilah kami ilmu yang berguna jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua beserta keluarga handetolan tetangga laki perempuan berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan berilah kami teman bertakwa penuh pengertian diberikan semua kebaikan dijauhkan segala kejahatan ya Allah beri kami kedamaian hati penuh biraan hutang-hutang kami engkau bayarkan sebelum ajal dosa-dosa kami engkau ampunkan hanyalah engkau pemberi ampunan salawat dan salam engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran pembawa kitab sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian Ganya yang mulia sahabat lampu terang Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
Hasbunallah ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam.